Baiklah, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Marito Siombing. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai penjelasan yang berada di stasiun pabrik kelapa sawit, di mana pada stasiun kali ini kita akan berfokus di stasiun WTP atau Water Treatment Plant yang ada di pabrik kelapa sawit. Water Treatment Plant atau WTP ini sering dikenal sebagai penanganan atau pengolahan air sebagai bahan baku untuk proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek, tetapi aspek yang kali ini berbeda dari sebelumnya karena di pabrik kelapa sawit atau di stasiun WTP ini tidak ada yang kita temukan namanya losses, melainkan aspek atau parameter yang harus diperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan, menggambarkan kepada Anda semua bagaimana sih alur proses dari WTP itu sendiri. Kita mulai dari aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama sudah pasti fungsi. Apa sih fungsi dari WTP itu atau apa sih kegunaan dari WTP itu? Yang kedua, alat-alat apa saja yang ada di stasiun WTP dan kegunaannya apa saja. Yang ketiga, bagaimana sih SOP atau standar operasional prosedur dalam pengerjaan di stasiun WTP itu. Yang keempat, diganti dengan parameter yang diperhatikan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah troubleshooting yang sering terjadi di stasiun water treatment ini sendiri. Nah, seperti yang teman ketahui, WTP pada pabrik kelapa sawit itu terbagi menjadi dua versi, teman-teman. Di mana versi yang pertama, WTP itu ada yang eksternal maupun internal. Yang eksternal ini merupakan pengolahan air baku, di mana ia berfokus untuk penyaringan TSS atau padatan yang tersubstansi atau yang masih bisa dipisahkan dan dilihat secara kasat mata. Sedangkan di internal water treatment merupakan pengolahan air yang dilakukan dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia ataupun proses penyaringan untuk mengurangi TDS atau total dissolved solid, di mana total dissolved solid ini merupakan ion-ion yang terlalu langsung pada air yang tidak dapat dilihat oleh mata, harus menggunakan mikroskop. Baru kita tahu, oh ini adanya ion yang terlalu di dalam air tersebut. Makanya di water treatment ini dibagi dia menjadi dua versi atau dua tingkatan. Yang pertama itu eksternal, yang kedua itu internal. Kita mulai dari yang namanya eksternal dulu. Nah, di external water treatment itu seperti yang saya bilang, dia ini berfokus untuk mengurangi padatan tersubstansi dengan cara tiga proses, yang itu koagulan, dua itu koagulan, yang ketiga itu sedimentasinya. Flokulan ini merupakan sistem untuk membentuk flokagulan ini berfungsi untuk membentuk flok-flok yang kecil-kecil yang terkandung pada air tersebut atau padatan yang masih tersubstansi, kemudian ditambahkan dengan bahan kimia atau chemical sehingga membentuk sebuah polimer-polimer yang lebih kecil, kemudian akan diturunkan dengan proses yang namanya sedimentasi atau pengendapan. Flokulan. Maaf teman-teman, agak susah. Ini kita berfokus pada eksternal dulu ya. Di mana eksternal ini tidak bisa langsung dialirkan sebagai air bahan baku boiler, karena di sini hanya berfokus untuk mengurangi padatan yang tidak terlarut atau masih bisa kita pisahkan secara kasat mata. Kalau di external water treatment ini, yang pertama itu sudah pasti sumber dari bahan baku. Sumber dari mana air itu berasal. Di PT Raya Kaltim sendiri, sumber airnya itu berasal dari Sungai Belayan. Kemudian dari sungai atau river akan dipompakan ke waduk. Ini dipompakan ke waduk untuk dilakukan pengendapan terlebih dahulu, teman-teman, sebelum diolah ya.
dipompakan dia ke waduk, air dari waduk itu akan masuk ke dalam yang namanya raw water. Di sini di waduk ini sudah memasuki areal PKS. Dipompakan ke raw water. Ini ada pompa juga. Ini pompa ya. Di sini dipompakan dia ke raw water. Sama ini merupakan bak penampungan sementara air baku yang dari waduk tadi sebelum diolah lebih lanjut lagi di internal water treatment. Setelah dipompakan ke raw water, air tersebut akan diinjeksikan kimia sebelum dia masuk ke dalam tangki pengendapan yang namanya itu clarifier. Nah, tangki pengendapannya itu berfungsi sebagai penampungan air yang masih kotor tadi, di mana air kotor tadi akan diinjeksikan bahan kimia untuk mengurangi kekeruhan atau turbidity dari air tersebut. Kemudian setelah dia dikurangi, dia akan membentuk vlog-vlog seperti yang saya bilang tadi, pecahan dari vlog. Kemudian vlog-vlog yang kecil-kecil tadi akan membesar setelah ditambahkan yang namanya polimer, di mana polimer tersebut akan membentuk vlog-vlog yang lebih besar, di mana vlog atau sludge tersebut akan membentuk sludge blanket di dalam sebuah clarifier ini, yang nanti sludge-nya itu harus di-drain setiap pagi oleh operator si water treatment. Di sini ada bulatan di sini. Ini dari raw water tersebut ada pom ini nih, ada tangki masuk ke sela-selanya, ke sela-sela sini. Sela-sela sini. Setelah dialirkan melalui clarifier ini untuk sludge-nya, dia ini akan lanjut lagi masuk ke dalam yang namanya water basin. Ini air bersih ya, air bersih ini akan mengalir dari sini, dipompakan ya ke water basin. Sebuah bak, ini water basin. Ini sekat di water basin ini ada sekat-sekatnya. Sekat-sekat. Ini sekat-sekatnya. Water basin. Dari water basin ini, air tersebut akan dipompakan dan masuk ke dalam sebuah tangki lagi. Dia akan masuk ke dalam yang namanya sand filter. Sebuah tabung penyaring. Lalu sand filter ini masuk, dipompakan air dari sand filter ini dialirkan dan dipompakan menuju yang namanya tower tank. Ada kayak peta di sini tuh tower tank. Dan dari tower tank ini barulah dia masuk ke internal. Baiklah, kita akan fokus dulu ke eksternal. Fungsi dari eksternal seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk berfokus mengurangi padatan tersubstansi atau padatan yang masih bisa dipisahkan secara kasat mata dan bisa dilihat secara kasat mata. Biasanya padatan tersubstansi itu bisa berupa lumpur, ganggang atau alge, pasir yang bisa disaring menggunakan alat-alat
artinya masih bisa dipisahkan secara pengendapan seperti yang 3K tadi, flokulan, koagulan, dan sedimentasi. Kita masuk yang pertama dari sungai atau river. Dia air yang bersumber sebagai bahan baku dari pabrik kelapa sawit Cakrawala Mill adalah merupakan dari sungai, yaitu Sungai Belayan, akan dipompahkan ke waduk. Dari waduk ini dipompahkan lagi ke raw water atau yang memasuki arena dari pabrik kelapa sawit itu sendiri. Setelah dia diletakkan di waduk dan masuk lagi ke raw water atau tempat penampungan sementara, air yang akan diolah untuk proses internal water treatment. Di mana di raw water ini sebelum masuk ke clarifier dia itu akan diinjeksikan 3 bahan kimia. Di sini tuh diinjeksikan yang pertama itu sebelum masuk ke sini dia tuh ada 3 bahan kimia yang diinjeksikan, teman-teman. Yang pertama itu dia diinjeksikan yang namanya soda as. Di mana soda as ini berfungsi untuk menaikkan pH karena pH dari air sungai itu adalah cenderung asam. Jadi koagulan atau koagulan atau chemical yang ditambahkan ke air sungai tadi, air baku tadi itu akan bekerja pada kondisi pH tertentu. Makanya itu diperlukan yang namanya soda as dalam menaikkan si pH dari air ini. Kemudian setelah ditambahkannya soda as, dia akan menambahkan yang namanya alum atau SO4CO3. Gunanya alum ini adalah untuk mengikat flok-flok yang ada pada air tadi atau kadar kotoran yang ada pada air tadi untuk dapat diendapkan dan membentuk sebuah flok yang lebih besar lagi. Dan pada saat dia di clarifier nanti setelah diinjeksikan, yang namanya terakhir ini adalah polimer. Di mana polimer ini berfungsi untuk membentuk lagi flok-flok yang telah dibentuk oleh alum menjadi flok yang lebih besar. Sehingga flok-flok yang sudah berkumpul lebih besar tersebut yang berupa pasir atau kadar kotoran itu akan terikat atau yang bisa kita sebut dengan turbidity tadi akan diikat oleh si polimer tadi yang sudah besar tadi floknya dan akan turun mengendap ke bagian bawah kerucut dari tangki clarifier ini. Dan itu makanya setiap pagi si operator raw water harus melakukan drain slug blanket dari si clarifier tadi agar proses selanjutnya dapat lebih maksimal lagi, artinya tidak ada lumpur atau sludge yang terikut di air baku untuk pengolahan water treatment di PMKS Cakrawala Mill. Kemudian setelah diinjeksikan 3 bahan kimia tadi, kalau soda as itu sendiri sebanyak diinjeksikan dia itu sebanyak 50 kg per 1050 liter. Ada dia di sini tuh sebuah tabung, 3 tabung yang berisikan air yang masing-masing ukuran airnya itu adalah 1050 liter air. Di mana 3 tabung ini berfungsi untuk memasukkan 3 bahan kimia tadi yang akan diinjeksikan ke dalam clarifier tadi, masuk ke dalam air itu. Jadi pada saat air ini mengalir ke clarifier, dia telah diinjeksikan 3 bahan kimia tadi. Setelah diinjeksikan 3 bahan kimia tadi dan sludge-nya telah menurun atau turun di dalam kerucut clarifier, selanjutnya air bersih tersebut akan keluar melalui sela-sela kayak gimana? Ada sebuah pipa di tengah-tengah clarifier, artinya bahan kimia tadi kan diinjeksikan dari bawah, masuk melalui pipa, keluar dari atas, sehingga sludge-nya turun ke bawah dan airnya itu akan mengalir secara overflow dan masuk ke water basin. Guna dari water basin ini teman-teman adalah tempat penampungan sementara air bersih, di mana di sini ada terdapat sekat-sekat apabila nanti ada flok-flok atau misalnya seperti gumpalan-gumpalan busa dapat dibersihkan melalui sekat-sekat yang ada. Jadi biasanya operator WTP kalau ada misalnya sludge yang terikut dia atau lumut-lumut, bisa dia saring dengan berjalan di atas sekat-sekatnya ini. Kemudian masuk ke sand filter, di mana air yang sudah dikurangi dari turbidity atau kekeruhannya tadi akan masuk ke dalam yang namanya sand filter. Di sand filter ini teman-teman, air tersebut akan disaring lebih lagi untuk memastikan tidak adanya kotoran-kotoran yang terikut ke dalam ini, entah misalnya hijau sampah atau misalnya ganggang, lumut-lumut di dalam air yang tidak bisa dipisahkan oleh sistem pemisahan secara kimia tadi akan masuk ke pemisahan secara fisika, yaitu sand filter. Di mana di sand filter ini terdapat pasir, silika atau gravel yang akan menyaring air keluaran dari water basin. Kemudian air-air bersih tersebut
Nah, air-air itu kan mengandung ion-ion, teman-teman. Banyak mengandung ion di dalam air itu. Makanya ion-ion tersebut harus dipisahkan atau dihilangkan untuk menghasilkan air bersih atau air yang benar-benar murni sebagai bahan baku dari boiler tersebut. Biasanya air tersebut kan rumusnya H2O, yaitu hidrogen oksigen. Kan air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Sementara air-air yang dihasilkan dari eksternal itu masih banyak mengandung ion-ion yang terkait di dalamnya. Contohnya seperti chloride. Itu akan menjadi parameter yang akan diperhatikan. Contohnya nih, saya tulis di sini parameternya. Parameter ion terkandung itu yang pertama itu ada chloride, ada silika, ada yang namanya chloride, silika, sulfat, iron, iron, hidrogen masih ada pastinya, magnesium, dan kalsium. Ini beberapa parameter ion yang harus dihilangkan. Nah, proses penghilangan ion ini digunakanlah yang namanya Deming-Plant, di mana Deming-Plant ini berfungsi untuk menukar semua ion-ion yang ada dengan ion yang ada pada resin di Deming-Plant, yaitu di mana air keluaran dari si Deming-Plant itu akan merupakan air murni atau air yang akan diganti ionnya dengan H2O, yaitu hidrogen dan hidroksida, sehingga air keluarannya adalah H2O. Di mana ini merupakan air murni yang fokus dapat digunakan untuk air bahan baku boiler itu sendiri. Nah, fungsi dari eksternal sudah, alat-alat yang ada di eksternal sudah pasti pompa, misalnya tangki chemical yang saya bilang tadi, clarifier, waduk, kesaringan, juga handheld untuk sebagai sistem pencatatan berapa banyak sih flowmeter atau aliran air yang sudah dihasilkan oleh si external water treatment ini. Begitu teman-teman. SOP-nya sendiri adalah sama seperti SOP sebelumnya, bahwa setiap pagi operator dari WTP ini akan melakukan pencatatan di sebuah log sheet, yaitu berapa banyak aliran yang bisa dihasilkan oleh external water treatment. Terus kendala-kendala yang dialaminya apa saja. Kemudian pemakaian chemical juga dicatat pada log sheet tersebut. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, setiap pagi dia harus melakukan kebersihan dengan cara mengedrain slug bulkhead atau membersihkan lumut-lumut yang masih tersisa pada rawater maupun clarifier ataupun water basin nanti yang dapat menghambat. Kemudian troubleshooting yang biasanya terjadi di external water treatment ini sendiri adalah pompa dari chemical tadi itu sering macet. Karena apa? Karena kan di bagian sini itu ada yang namanya stirrer atau pengaduk ya teman-teman. Dimana ini mixernya ini kayak gini. Ada mixer kayak kipas lah dia di sini kan. Ini dia kayak kipas di sini, dia itu kan mungkin operatornya itu mau cepat. Jadi pada saat pengadukannya itu belum sempurna. Jadi pada saat dia dialirkan melalui pompa itu kan mengalirkan harusnya aliran air kan. Jadi dia itu lancar. Nah, bahan kimia-kimia tadi itu yang berupa bubuk tadi itu masih bergumpal. Jadi lambat laun dia itu mengeras dan menumpuk di bagian pipa dari pompa untuk chemical tadi masuk ke clarifier, sehingga troubleshootingnya adalah dia tidak bisa memompakan dengan sempurna bahan kimia untuk clarifier tadi, sehingga kan pengedrainan di clarifier atau misalnya sedimentasi di clarifier itu tidak terbentuk dengan sempurna. Artinya masih ada air-air yang keruh, dan hal itu bakal berdampak banyak pada proses pengolahan boiler nanti. Kita lihat aja di internal water treatment teman-teman. Nah, parameter yang harus diperhatikan selain kalau di eksternal itu kan parameter ion, ukuran dari chemical yang tepat, pendrainannya, kebersihannya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita akan masuk ke dalam namanya internal water treatment atau proses perlahan
merusak boiler seperti yang saya tulis tadi, ada chloride, silika, hidrogen kalsium, magnesium atau CaCO3 yang harus dihilangkan agar mendapatkan H2O atau air murni sebagai bahan baku boiler itu, teman-teman. Baik, di sini saya akan menggambar alurnya di sini ya, di internal water treatment sendiri. Nah, kalau di internal water treatment ini sendiri, kan air dari keluaran tower tank ini bakalan masuk ke yang namanya sand filter lagi, tapi itu sand filter karbon. Kalau itu kan sand filter biasa yang berisi silika maupun gravel. Kalau di sini ini sand filter karbon. Nih, dia ada nih, ini dia sama kayak yang tadi sand filternya, hanya saja nih terdapat karbon, unsur karbon di dalamnya, ditambahkan koral atau alam. Ini dia nih. Kemudian setelah ada sand filter, dia dialirkan ke yang namanya tangki kation. Dia dialirkan ke yang namanya tangki kation. Dari tangki kation ini, dia air dari tangki kation ini akan dialirkan ke yang namanya tangki anion. Tangki anionnya, anion masuk ke sini. Sini ada set gelas, ini set gelasnya. Ini dari sini air tersebut akan dialirkan lagi masuk ke yang namanya tower tank. Tower tank ke daerah. Ini ada tower tank di sana. Nah, ini adalah alat-alat yang berada di stasiun internal water treatment. Nah,
Jadi internal water treatment itu adalah sebuah perlakuan yang dimana akan berfokus pada untuk mengurangi padatan yang terlalu pada ion-ion atau air baku yang hasil keluaran eksternal water treatment, dimana ion-ion yang saya jelaskan akan dihilangkan dan diganti dengan yang namanya resin. Apa itu resin? Resin merupakan sebuah media penukar ion yang terbentuk dari polimer atau ikatan cross silang dari beberapa chemical, sehingga ion tersebut memiliki mempunyai ion hidrogen dan hidroksiga. Nah, itulah ion-ion tersebut, maksudnya ion-ion yang ada pada air baku tersebut akan ditukarkan oleh ion yang ada pada resin tersebut selama resin tersebut masih memiliki ion hidrogen dan hidroksida tadi. Apabila ion yang ada pada resin tersebut sudah habis, maka harus dilakukan yang namanya regenerasi, di mana regenerasi itu merupakan untuk mengaktifkan kembali kejenuhan yang telah dialami si resin tadi, sehingga kinerja resin tadi dapat menjadi lebih baik lagi atau kembali ke tahap semula, yaitu ion yang ada pada resin tadi telah diganti dengan ion yang seharusnya ada pada resin tersebut, atau ion yang harus dimiliki. Kan tadi ion yang ada pada resin itu udah diganti dengan si resin. Nah, pada saat si resin itu diganti lagi dengan cairan chemical. Nah, ini kan tangki sand filter tadi ya, sand filter karbon. Nah, ini kation, ini anion, di mana kation ini berfokus untuk menghilangkan ion-ion negatif dan kation ion-ion positif, di mana pH dari si kation itu harus lebih kecil dari 7, dan pH dari si anion ini harus lebih besar daripada 7, karena standar pH adalah 7. pH yang normal adalah 7. Di bawah 7 berarti dia asam, di atas 7 berarti dia basah. Kemudian resin-resin yang digunakan oleh tangki-tangki ini merupakan resin yang berbeda, di mana tangki kation itu menggunakan resin, kalau di tempat saya itu merek Tulsion T42, dan untuk anion dia Tulsion A2. Teman-teman bisa searching merek Tulsion ini. Dengan kemampuan kapasitasnya juga ada kok. Kapasitas dari si demi plant kami ini sendiri adalah 45 ton per jam atau horse. Nah, kita mulai dari prosesnya dan fungsi-fungsinya. Kan kalau sand filter tadi fungsinya sama sand filter yang di Demin itu sama, cuman bedanya ada dia sand filter karbon. Yang gunanya karbon ini adalah untuk mengurangi bau daripada air yang dihasilkan dari external water treatment. Jadi air tersebut bisa tersaring dengan benar-benar bersih dan sempurna dan tidak berbau. Kemudian air dari keluaran sand filter karbon tersebut akan masuk ke tangki kation, di mana tangki-tangki itu adalah tangki-tangki yang berisi resin seperti yang saya jelaskan, resin-resin yang berbeda, di mana pada tangki kation dia berfokus untuk menukarkan ion yang negatif saja. Di anion dia menukarkan ion yang positif, sehingga mengeluarkan ion yang air yang masuk ke dalam ini, ke dalam ke dalam kation anion, sand filter kation anion dan feed tank itu merupakan air yang murni atau H2O. Nah, air dari sand filter ini tadi yang telah disaring masuk ke tangki kation, kemudian ionnya ditukar dengan ion hidrogen dengan Tulsion 4,2H, kemudian dialirkan lagi masuk ke tangki anion. Di tangki anion ini ditukar lagi tuh ion-ion positif tadi dengan ion yang ada pada resin anion, yaitu Tulsion anion
sudah dihilangkan kadar-kadar atau kandungan ionnya tadi, air bersih tadi masuk ke yang namanya feed tank. Di nama feed tank ini akan dilakukan sebuah pemanasan lagi menggunakan steam coil, di mana di pemanas tadi itu gunanya untuk apa sih dilakukan pemanas? Kan sudah dikurangi itu apa namanya kandungan-kandungan yang pada air. Gunanya adalah untuk mengurangi kandungan oksigen yang ada pada air tersebut. Jadi dia dipanaskan berkisaran 90 sampai 95 derajat. Masuk dia ke aerator, dia itu dipanaskan sebesar 100 derajat ya teman-teman, atau dalam keadaan mendidih. Kemudian dialirkan untuk air baku boiler. Dan di boiler tersebut akan dilakukan yang namanya pemanasan, di mana pemanasan air tadi dengan suhu yang tinggi. Kemudian air-air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap basah yang akan di treatment lebih lagi di stasiun boiler. Itu akan saya jelaskan di stasiun yang terpisah dari video ini. Jadi fokusnya internal itu adalah untuk sebagai perlakuan khusus lagi air-air yang sudah dihasilkan oleh external water treatment tadi. Terus parameter apa sih yang diperhatikan di internal water treatment ini? Parameter yaitu kejenuhan si resin tadi. Kebetulan TA saya juga ini, di mana kalau kita ingin mengetahui kejenuhan si resin tadi, di resin kajian itu adalah pH-nya itu lebih dari 7, artinya pH yang seharusnya asam dia jadi basa. Artinya kenapa sih itu terjadi kejenuhan? Resin tadi menjadi tidak mampu lagi menyaring atau menukarkan kadar-kadar ion-ion yang masuk dari air baku tersebut, sehingga air yang dihasilkannya memiliki kadar misalnya klorat yang tinggi, ironnya tinggi, yang akan menimbulkan masalah pada saat air tersebut akan dialirkan ke boiler, yaitu akan menimbulkan troubleshooting berupa apa? Bisa terbuatnya menjadinya scale atau kerak, di mana pada saat dijadikannya pemanas, kalau ada kerak di dalam pipa tersebut, pemanasannya bisa lama. Kalau pemanasannya bisa lama, suhunya dinaikkan terus, bisa-bisanya nanti pipa yang ada pada boiler tersebut akan pecah atau hancur dan menghambat proses dari pengolahan kita nanti. Kemudian yang kedua itu tertimbulnya yang namanya korosi, di mana pipa-pipa tersebut pelan-pelan akan mengikis. Itu kan bahaya ya. Sudah dia mengikis, nanti bisa juga menimbulkan kerak-kerak tadi itu akan terikut ke boiler yang akan menimbulkan kerusakan di boiler tadi. Kemudian ada yang namanya scaling, di mana uap yang dihasilkan menjadi basah. Maksudnya uap yang dihasilkan boiler itu menjadi basah dan berdampak akan merusak turbin. Kemudian yang terakhir itu kayak kasus yang ada di pabrik saya, misalnya resinnya bocor teman-teman. Resin trap dari resin si kation dan anion ini bocor, sehingga resin yang ada pada tangki tersebut akan keluar dan terikut pada boiler, dan itu bakal menimbulkan masalah. Makanya parameter yang harus diperhatikan ada yang pertama itu menjaga kebersihan. Sebelum operator memulai proses pengerjaannya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu di alat, mengisi long sheet, memperhatikan parameter kejenuhan dan lain-lain. Jadi setelah airnya ditampung di feed tank, dikurangi kadar oksigennya, masuklah dia ke deaerator. Sebelum ke deaerator ini ada juga penginjeksian bahan kimia, yaitu dia itu kalau di tempat saya itu diinjeksikan lagi kembali teman-teman yang namanya sulfat dan klorid, diinjeksikan kembali untuk menghilangi kadar-kadar yang masih terkandung. Jadi takutnya ada kadar-kadar kimia yang masih terkandung di air ini. Kemudian setelah diinjeksikan bahan kimia tercampur dengan air keluaran feed tank, barulah dia masuk ke deaerator untuk dikurangi kadar oksigen dari si air baku tersebut. Kemudian setelah air baku tersebut benar-benar bersih dari kontaminasi ion-ion, barulah dia boleh dialirkan ke boiler. Begitu saja saya rasa SOP yang ada di internal dan eksternal water treatment. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup panjang dan juga cukup membahas dari 5 aspek, mulai dari fungsi alat-alat sampai yang lainnya. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana itu proses air tersebut diolah di stasiun boiler, engine room, dan yang lainnya di video terpisah. Baiklah, jika ada kesalahan ataupun misalnya ada yang kurang maupun ditambahi oleh dosen pembimbing saya bersedia untuk meningkatkan
kualitas dari pemaparan saya dan membangun membangun wawasan saya lebih luas lagi. Saya Sari Marito, terima kasih.